Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Penghormatan kami kepada Bapak Junaidi SPDI selaku dosen mata kuliah IPS dasar SD atau MI. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Sejarah Budaya dan Candi-candi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan dilanjutkan oleh teman saya. Adalah hasil ciptaan manusia yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi budaya ini dia menunjukkan cara manusia berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yang berarti akal atau budi. Budaya itu dia sangat memiliki banyak unsur dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti bahasa, agama, adat, istiadat, kesenian, dan sistem sosial masyarakat. Nah, contohnya itu seperti penggunaan bahasa daerah, upacara adat, tarian tradisional, dan kebiasaan gotong royong. Budaya juga bersifat dinamis, artinya dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, namun budaya tetap mempertahankan nilai-nilai penting yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya agar identitas masyarakat tidak hilang. Jadi unsur-unsur budaya itu yang pertama ada bahasa. Bahasa itu dia digunakan sebagai alat komunikasi antar masyarakat. Nah, kedua ada agama atau kepercayaan. Agama atau kepercayaan itu dia menjadi pedoman hidup bagi masyarakat. Selanjutnya ada adat istiadat dan tradisi, di mana adat istiadat dan tradisi itu adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya ada kesenian, seperti meliputi tari, musik, ukiran, dan pertunjukan daerah. Selanjutnya ada sistem sosial, yaitu aturan dan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Terus selanjutnya ada perkembangan budaya di Indonesia. Yang pertama ada masa prasejarah. Masa prasejarah itu adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Pada masa ini manusia hidup sederhana dan memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, budaya yang berkembang pada masa prasejarah itu yang antara lain yang pertama ada penggunaan alat-alat batu seperti kapak, lukisan pada dinding, buah sebagai bentuk ekspresi dan komunikasi, percayaan animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan pada roh nenek moyang dan kekuatan alam. Nah, budaya pada masa prasejarah itu menjadi dasar perkembangan budaya Indonesia pada masa yang berikutnya. Terus ada masa Hindu-Buddha atau awal mula pengaruh India. Nah, masuknya budaya India itu membawa pengaruh besar di Indonesia. Nah, di era inilah lahir kerajaan-kerajaan megah seperti Sriwijaya dan Majapahit. Jadi ciri khas kebudayaan di masa ini yang pertama itu ada sistem pemerintahannya. Mulai kenal sistem kerajaan oleh seorang raja. Terus dari bahasa dan sastranya, yang menggunakan bahasa Sanskerta, dan lahirlah karya sastra besar seperti Kisah Ramayana. Terus dari arsitekturnya muncul seni ukiran dari pembangunan candi-candi yang megah. Terus ada masa Islam, yaitu melalui jalur damai. Nah, budaya Islam itu masuk ke Indonesia tidak melewati perang, tapi melainkan lewat jalur perdagangan dan dakwah yang damai. Nah, pengaruh yang bisa kita lihat itu ada pembangunan masjid, yaitu tempat ibadah dengan arsitektur khas. Terus ada tradisi keagamaan di mana muncul perayaan atau ritual akulturasi budaya Islam. Terus ada seni kaligrafi, yaitu seni menulis huruf Arab yang indah yang menghiasi banyak tempat. Yang ketiga ada masa kolonial, yaitu sentuhan barat. Jadi, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa pengaruh budaya barat. Pengaruh ini sangat membekas pada 3 pilar utama kehidupan kita hingga hari ini, yaitu ada sistem pendidikan modern. Terus ada sistem hukum yang sampai sekarang kita gunakan. Terus ada sistem pemerintahan dan birokrasi. Terus yang selanjutnya ada masa modern atau era globalisasi. Nah, di zaman sekarang budaya itu berkembang sangat cepat karena adanya globalisasi. Batas antara negara makin pudar sehingga terjadi perpaduan atau akulturasi yang intens antara budaya lokal dengan budaya asing.
Terus ada pengertian candi. Nah, candi itu dia bukan hanya sekadar bangunan batu kuno, tetapi melainkan tempat suci yang memiliki fungsi spiritual dan penghormatan. Candi itu adalah tempat ibadah. Pada masa berkembangnya kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, candi dibangun sebagai pusat kegiatan keagamaan dan tempat beribadah masyarakat. Nah, candi juga sebagai tempat pemujaan dan penghormatan. Jadi, candi itu dia selain untuk beribadah ritual ibadah, candi juga didirikan untuk memuja para dewa serta penghormatan terakhir kepada para raja yang telah wafat. Terus ada struktur candi. Arsitektur candi mencerminkan kepercayaan masyarakat masa itu mengenai tingkatan alam semesta. Nah, strukturnya itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada kaki candi atau dunia bawah. Nah, filosofinya itu dia melambangkan alam manusia yang masih terikat oleh nafsu, keduniawian dan hal-hal material. Terus ada badan candi atau dunia tengah. Nah, filosofinya itu melambangkan alam antara atau fase kehidupan manusia yang sedang berproses meninggalkan urusan duniawi menuju kesucian. Terus ada atap candi atau dunia atas. Nah, filosofinya itu melambangkan alam tertinggi, yaitu tempat bersemayamnya para dewa atau pencapaian kesempurnaan spiritual tertinggi. Terus fungsi candi. Nah, fungsi candi itu sebagai tempat ibadah dan memuja dewa, tempat penyimpanan abu jenazah raja, simbol kekuasaan dan media pendidikan, dan objek wisata budaya. Jadi secara filosofis dan historisnya, candi itu dia memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu dari aspek religius, yaitu candi dibangun sebagai tempat ibadah sekaligus tempat untuk pemujaan untuk para dewa. Yang kedua ada dari aspek penghormatan. Nah, di masa lalu candi juga dipakai untuk menyimpan abu jenazah para raja yang sudah tiada. Terus dari aspek politik dan sosialnya, jadi bangunan candi itu yang megah menjadi simbol kekuatan dan kekuasaan suatu kerajaan pada masanya. Terus di masa kini atau sekarang, jadi fungsi candi itu meluas menjadi media pendidikan sejarah bagi kita dan tentunya sebagai objek wisata budaya yang wajib dijaga. Terus ada jenis-jenis candi. Jenis candi itu berdasarkan agama itu ada candi Hindu dan candi Buddha. Tapi kalau berdasarkan fungsi, candi itu ada candi pemujaan, candi makam, dan candi pertapaan. Jadi jenis-jenis candi itu bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama itu berdasarkan agamanya. Nah, secara garis besar dibagi dua, yaitu candi Hindu atau biasanya cirinya lebih ramping dan punya arca Trimurti. Dan kalau candi Buddha, dia identik dengan bentuk yang tambun dan adanya stupa. Nah, kedua itu berdasarkan fungsinya. Tidak semua candi dipakai untuk hal yang sama. Ada candi pemujaan yang murni untuk memuja dewi-dewi, ada juga candi makam yang berhubungan dengan penghormatan raja yang wafat, dan ada candi pertapaan yang lokasinya biasanya lebih terpencil karena dipakai untuk mengasingkan diri dari pertapa. Terus ada jenis-jenis candi. Ada candi tunggal dengan candi kompleks. Nah, sesuai namanya, candi ini berdiri sendiri tanpa adanya bangunan candi kecil lainnya. Jadi benar-benar hanya ada satu bangunan utama. Nah, kalau candi kompleks, dia areanya luas dan terdiri dari kelompok candi. Biasanya ada satu atau beberapa candi induk atau utama yang dikelilingi oleh banyak candi-candi kecil di sekitarnya, atau yang biasa disebut dengan candi perwara. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh candi-candi di Indonesia. Ada 5 contoh candi yang diakui oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan sejarah terbesar di Indonesia yang memiliki nilai budaya, religi, dan arsitektur yang sangat tinggi. Candi ini dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 masa pemerintahan dinasti Selendria sebagai tempat ibadah umat Buddha. Struktur bangunannya berbentuk mandala yang melambangkan kosmologi Buddha, yaitu perjalanan manusia dari dunia nafsu menuju pencerahan. Terdiri atas 9 tingkat, yaitu 6 tingkat berbentuk persegi dan 3 tingkat melingkar. Borobudur dihiasi lebih dari 2.600 panel relief yang berada dan ratusan arca Buddha yang menggambarkan ajaran moral serta kisah kehidupan sang Buddha. Selain sebagai tempat ibadah, Candi Borobudur juga memiliki fungsi sebagai sarana edukasi dan objek wisata yang menurutnya. Relief
Relief-relief yang terdapat pada dinding candi tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga menjadi media pembelajaran mengenai kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat pada masa lampau. Keindahan arsitektur serta nilai historisnya menjadikan Borobudur diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Hingga saat ini, Borobudur terus menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara serta berperan penting dalam pelestarian warisan budaya Indonesia. Yang kedua, ada Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 pada masa kerajaan Mataram kuno. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam agama Hindu. Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai penghancur. Bangunan utama Prambanan terdiri dari 3 candi besar yang menjulang tinggi, dengan Candi Siwa sebagai yang tertinggi mencapai sekitar 47 meter. Keindahan arsitektur candi ini terlihat dari bentuknya yang ramping, menjulang, serta ukiran relief yang menggambarkan kisah epik Ramayana. Selain sebagai tempat ibadah, Candi Prambanan juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting serta menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Relief yang terdapat pada dinding candi tidak hanya memiliki nilai seni yang tinggi, tetapi juga berfungsi sebagai media pembelajaran tentang ajaran dan cerita dalam agama Hindu. Karena keunikan dan keindahannya, Prambanan telah ditetapkan sebagai situs warisan oleh dunia UNESCO pada tahun 1991. Hingga saat ini, candi ini terus dilestarikan sebagai warisan budaya bangsa, sekaligus daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Yang ketiga, ada Candi Mendut. Candi Mendut merupakan salah satu candi budaya yang bersejarah, terletak tidak jauh dari Candi Borobudur. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 pada masa pemerintahan dinasti Selendra. Berbeda dengan Borobudur yang berbentuk stupa berundak, Candi Mendut memiliki bentuk bangunan tunggal dengan ruang utama di dalamnya. Di dalam candi terdapat 3 arca besar yang sangat terkenal, yaitu Arca Buddha Sakyamuni, Bodhisattva Avalokitesvara, dan Bodhisattva Vajrapani yang memiliki nilai spiritual dan artistik tinggi. Selain sebagai tempat ibadah, Candi Mendut juga memiliki peran penting dalam kegiatan keagamaan umat Buddha, terutama dalam rangkaian perayaan Hari Raya Waisak. Sebagai setiap tahunnya, candi ini menjadi titik awal prosesi Waisak yang dilanjutkan menuju Candi Borobudur. Relief-relief yang terdapat pada dinding candi menggambarkan ajaran moral dan kisah kehidupan yang sangat makna. Dengan nilai sejarah dan religius yang tinggi, Candi Mendut menjadi salah satu warisan budaya yang penting untuk dilestarikan serta menarik minat wisatawan yang ingin mempelajari sejarah dan spiritual Buddha di Indonesia. Yang keempat, ada Candi Penataran. Candi Penataran merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Jawa Timur yang dibangun secara bertahap sejak abad ke-12 hingga abad ke-15. Pada masa kerajaan Kediri yang mencapai puncak perkembangan pada era Majapahit, candi ini didedikasikan untuk Dewa Siwa dan digunakan sebagai tempat pemujaan serta kegiatan keagamaan kerajaan. Kompleks Candi Penataran terdiri dari beberapa bangunan yang tersusun dari halaman depan hingga halaman utama, dengan arsitektur yang menunjukkan perpaduan gaya Jawa Timur yang khas, seperti bentuk bangunan yang bertingkat dan penggunaan batu andesit. Selain sebagai pusat kegiatan keagamaan, Candi Penataran juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting karena mencerminkan kejayaan peradaban Hindu di masa lalu. Dinding-dinding candi dihiasi dengan relief yang menggambarkan kisah epik seperti Ramayana dan Krishnayana, yang tidak hanya memiliki nilai seni tinggi, tapi ini juga menjadi media penyampaian ajaran moral. Keberadaan candi ini terdapat bukti perkembangan seni, arsitektur, dan kepercayaan masyarakat pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Hingga saat ini, Candi Penataran tetap dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus objek wisata edukatif yang menarik bagi pengunjung.
Yang terakhir ada Candi Sewu. Candi Sewu merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua di Indonesia setelah Borobudur. Candi ini dibangun pada abad ke-8 pada masa kerajaan Mataram kuno, terdapat di era dinasti Selendra. Meskipun namanya Sewu yang berarti 1000, jumlah candi dalam kompleks ini Jumlah candi dalam kompleks ini sebenarnya tidak mencapai 1000, melainkan sekitar 249 bangunan candi yang tersusun rapi dengan satu candi utama di tengah yang dikelilingi oleh candi-candi perwara. Arsitektur Candi Sewu menunjukkan keindahan dan ketelitian tinggi dengan bentuk bangunan yang simetris serta ukiran yang khas. Selain memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang tinggi, Candi Sewu juga berkaitan erat dengan legenda rakyat, yaitu kisah Roro Jonggrang yang populer di masyarakat Jawa. Secara fungsi, candi ini digunakan sebagai tempat ibadah umat Buddha dan menjadi pusat kegiatan keagamaan pada masanya. Letaknya yang tidak jauh dari kompleks Candi Prambanan menunjukkan adanya toleransi dan keharmonisan warisan antara agama Hindu dan agama Buddha. Pada masa itu, hingga kini Candi Sewu tetap menjadi salah satu situs bersejarah yang penting dan menarik untuk dipelajari maupun dikunjungi sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Terus ada nilai-nilai yang terkandung di dalam candi. Candi memiliki beberapa nilai penting. Yang pertama, nilai religius, yaitu sebagai tempat ibadah dan pemuliaan. Yang kedua, ada nilai sejarah. Nilai sejarah itu sebagai bukti peradaban masa lampau. Yang ketiga, ada nilai seni. Nilai seni ini terlihat dari ukiran dan arsitektur yang indah. Nilai pendidikan sebagai sumber belajar sejarah. Nilai budaya menunjukkan identitas bangsa. Terus ada upaya pelestarian candi. Pelestarian candi sangat penting agar tidak merusak atau hilang. Dan adapun antara lain, yang pertama renovasi dan restorasi, perlindungan oleh pemerintah, edukasi masyarakat, pengembangan wisata, menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan sekitar candi. Terus ada peran masyarakat dalam melestarikan budaya. Yang pertama, tidak merusak candi, menjaga kebersihan, menghargai sejarah, ikut serta dalam kegiatan budaya. Dampak positif dari keberadaan candi itu dapat menarik wisatawan, menambah pendapatan daerah sebagai sarana edukasi, memperkuat identitas bangsa. Jadi kesimpulan yang dapat kita uraikan dari pembahasan di atas adalah budaya di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh berbagai peradaban. Salah satunya adalah pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha memberikan dampak besar dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, seperti munculnya sistem kerajaan, berkembangnya seni dan sastra, serta pengembangan bangunan bersejarah berupa candi. Candi merupakan peninggalan sejarah yang memiliki nilai penting, baik sebagai tempat ibadah, simbol kejayaan kerajaan, maupun sebagai sumber pengetahuan sejarah. Contohnya seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang hingga saat ini menjadi bukti kejayaan masa lampau. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami, lebih dari kurang kami mohon maaf. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.